Saya serasa sedang berada di planetarium ya. Fenomena gerhana bulan total atau super blood moon terjadi malam ini dan puncaknya pada pukul 18:18. Planetarium Jakarta menyebutkan fenomena ini merupakan gerhana bulan total yang ke-55 dari total 82 gerhana tipe Saros 121. Dan untuk membahasnya, kita langsung terhubung dengan peneliti astrofisika Pusat Sains Antariksa 8, Bapak Andi Pangerang Hasanuddin. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak, sebentar lagi atau bahkan tadi ini 18:18 sudah ada proses gerhana bulan total. Dan ini kita sambil sama-sama saksikan bagaimana prosesnya, bagaimana gerhana bulan total. Dan ini dimaksud sebagai tipe Saros 121. Itu maksudnya apa ya, Pak? Nah, jadi dalam gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, itu ada namanya pengelompokan gerhana dari sifat yang sama, baik itu dari jaraknya, dari arah kemunculan bulan ataupun mataharinya. Nah, kemudian oleh para astronom dikelompokkan dalam satu siklus yang disebut sebagai Saros. Nah, jadi satu Saros ini periodenya 18 tahun 11 hari. Seperti itu. Nah, jadi untuk gerhana bulan total kali ini itu di Saros 121, artinya seri Saros yang ke-121. Nah, dalam satu seri itu terdapat sekitar 72 hingga 83 atau 86 siklus Saros. Nah, untuk saat ini di tahun 2021 itu untuk 26 Mei, Saros yang ke-56 dari 84. Ini saya buka software dari Lunar Eclipse Inspector dan dari NASA. Itu nomor serinya 56 dari 84. Oke. Sebelumnya kan juga sempat terjadi gerhana bulan total yang bisa juga dipantau di Indonesia. Apa nih yang spesial dari gerhana bulan total yang terjadi hari ini, Pak Andi? Nah, karena umat Buddha hari ini memperingati Hari Raya Waisak yang memang jatuh pada bulan purnama. Nah, makanya gerhana bulan total ini juga bertepatan dengan Hari Raya Waisak. Nah, itu juga spesial. Kemudian ini gerhana bulannya berbeda dengan gerhana bulan total tahun 2018. Kalau 2018 itu durasinya paling lama. Nah, kenapa paling lama? Karena bulan itu berada dekat dengan titik pusat bayangan bumi yang disebut sebagai umbra. Makanya durasinya lebih lama. Sedangkan untuk gerhana bulan total 26 Mei ini, bulan berada di dekat pinggir tepi bayangan bumi, tepi umbra. Makanya durasinya cukup singkat. Dari pukul 18:09 hingga 18:27, sekitar 18 menit. Ini gerhana bulan yang cukup singkat dibandingkan gerhana bulan yang lain. Tapi ini kemudian menjadi spesial karena apakah jaraknya ini dekat antara bumi dan juga bulan begitu? Betul. Jadi gerhana bulan total kali ini karena bertepatan juga dengan namanya perige. Perige itu adalah posisi terdekat bulan dengan bumi. Nah, dalam istilah awamnya disebut juga sebagai supermoon. Nah, makanya gerhana bulan total kali ini juga disebut sebagai super blood moon atau bulan super merah. Iya. Jadi selain warnanya kemerahan, ini seperti yang saya lihat dari gedung dakwah PWNU Jawa Barat, saya juga sedang memantau. Ini warnanya dia seperti merah darah dan juga lebih besar. Nah, makanya disebut sebagai super blood moon karena jaraknya dekat dengan bumi. Iya, Pak Andi, kalau kita saksikan bersama di layar CNN Indonesia saat ini juga sudah ada pemantauan langsung dari Boscha. Kita lihat memang benar ya, seperti yang tadi dinyatakan oleh Pak Andi, warnanya ini merah. Kalau boleh sambil disaksikan juga ini Pak Andi, yang Anda bisa saksikan juga di layar CNN Indonesia langsung dari pemantauan Boscha, ini sudah sampai di mana nih prosesnya? Berarti sudah lewat puncaknya atau seperti apa nih Pak? Ini puncaknya sudah lewat tadi pukul 18:18 Saat ini menuju fase akhir total. Jadi sekitar 3 menit lagi sudah mau menuju fase akhir total. Kemudian bulan meninggalkan umbra bumi atau bayangan utama bumi.
Jadi kalau sekarang kan masih udah mulai pudar nih Pak ya, berarti warna merahnya Pak? Itu sudah mulai pudar. Nah, begitu sudah mulai pudar, nanti ketika fase akhir total, dia sudah mulai, bayangannya sudah mulai menghitam. Nah, dari situ sudah mulai bulan tertutup sebagian umbra. Jadi sudah tidak merah lagi seperti saat fase total. Jadi kita saksikan bersama ini di layar kaca Anda, di mana fasenya sudah mau mulai selesai ya Pak ya dari gerhana bulan total ini. Tapi bisa masih dilihat ini warnanya merah. Nah, warna merahnya ini muncul karena namanya penghamburan atmosfer atau atmospheric scattering. Jadi sinar matahari itu kan terdiri dari berbagai spektrum warna Magico Hibiniu. Nah, kemudian karena bulan itu berada di belakang bumi, masuk di bayangan bumi, maka sinar matahari akan dibiaskan ke panjang gelombang yang terjauh. Nah, dalam fisika optik, panjang gelombang yang terjauh untuk cahaya visual adalah spektrum merah. Nah, makanya spektrum yang lain seperti ungu, hijau, biru itu dilewatkan. Sementara merah itu akan dihamburkan. Makanya kenapa pada saat gerhana bulan total itu warna menjadi agak kemerahan. Karena itu terjadi penghamburan atmosfer. Itu tadi penjelasan dari Pak Andi akan fenomena yang sedang Anda saksikan dan saya saksikan juga, ini live loh ya. Langsung gambarnya dari Observatorium Boscha yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Andi. Pak Andi, fenomena super blood moon ini dinyatakan sejumlah ahli baru akan terjadi lagi ini di tahun 2023 ya Pak, benar Pak? 2033. Oh 2033. 2033. Oke. Ya. Tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2033 dengan kondisi visibilitasnya sama seperti saat ini. Jadi daerah paling barat itu tidak mengalami dari fase, ada namanya fase penumbra awal, kemudian awal sebagian, awal total itu tidak mengalami. Tapi baru kebagian di akhir sebagian sama akhir penumbra. Jadi kondisinya hampir sama. Kondisinya hampir sama dengan saat ini. Nah, jadi nanti 2033 akan terjadi lagi. Namun itu tidak bertepatan dengan hari raya Waisak. Nah, kalau yang bertepatan dengan hari raya Waisak nanti di tahun 2040 di tanggal yang sama, itu tanggal 26 Mei. Nah, itu kan jaraknya 19 tahun. Nah, itu disebut juga sebagai siklus metonik. Nah, jadi siklus metonik ini selalu jatuh di tanggal dan bulan yang sama dengan kondisi gerhana yang sama dan jarak bulan yang sama. Menjadi satu hal yang luar biasa pastinya kalau kita lihat ini gerhana bulan total, kita saksikan bersama. Lagi-lagi saya ingatkan kepada Anda bahwa tayangan atau gambar bulan yang Anda saksikan atau gerhana bulan total ini live, langsung gambarnya dari Boscha. Pak Andi kita tahu bahwa fenomena gerhana bulan total seperti ini pasti juga ada dampaknya pada bumi. Apa saja sih Pak dampaknya kalau untuk gerhana bulan total seperti yang terjadi hari ini 26 Mei? Nah, untuk dampaknya karena pada saat gerhana itu posisi matahari, bumi dan bulan itu satu garis lurus, maka akan namanya terjadi pasang purnama, spring tide. Jadi itu pasang paling maksimum, paling tinggi. Nah, jadi disarankan bagi para nelayan yang akan berlayar itu tidak berlayar dulu untuk malam ini karena pasang akan sangat tinggi pada malam ini, sepanjang malam ini. Oke, disarankan untuk tidak berlayar dulu karena potensi rob mungkin terjadi ya Pak ya? Betul. Apalagi Pak selain itu yang sebaiknya diwaspadai akan adanya fenomena gerhana bulan total hari ini Pak? Untuk suhu sendiri tidak ada perubahan karena memang kalau pada gerhana matahari itu suhu pada saat fase total dia tiba-tiba turun, drop. Tapi untuk fase gerhana bulan ini dia tidak mengalami penurunan suhu. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dampak khususnya terkait dengan
iklim maupun dengan suhu. Baik, kalau kita bicara suhu, biasanya juga bicara soal kondisi tubuh ya. Karena biasanya fenomena alam ini berkaitan. Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak nih, Pak? Kalau berkaitan dengan dengan kondisi tubuh, saya belum bisa banyak berbicara. Iya. Nah, bukan kapasitas saya sebagai ahli astronomi ya. Saya belum bisa mengomentari untuk itu. Tapi pastinya kalau untuk kondisi alam, suhunya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi lagi-lagi yang tinggal di pesisir harus waspada ya. Betul, iya harus waspada akan rob tinggi mungkin antara 2-6 meter untuk khususnya di pantai selatan Jawa ataupun pantai barat Sumatera. Mungkin untuk info lebih lanjut bisa ditanyakan ke BMKG. Jadi memang untuk gerhana bulan total ini ya sama seperti purnama setiap bulannya itu juga akan menimbulkan pasang yang sangat tinggi. Disebut juga sebagai pasang purnama. Sampai kapannya mungkin bisa sambil dipantau juga. Tetap waspada. Kalau kita lihat sekarang sekali lagi Pak Andi, kita saksikan fenomena yang sedang terjadi saat ini warnanya mulai memudar merahnya. Ini sudah ada di fase apa nih Pak? Sudah masuk fase sebagian. Jadi dia fase akhir totalnya sudah berlalu sekitar 4 menit lalu tadi. Pukul 18.27. Nah, ini di tepi bagian utara dia sudah mulai putih, dia sudah mulai memudar, tapi bagian selatannya masih gelap. Nah, ini artinya bulan mulai meninggalkan bayangan bumi, meninggalkan umbra bumi. Nah, oke, baik. Kita berarti mungkin bisa disaksikan juga di sebelah selatan bulan itu terdapat bintang namanya Antares. Nah, Antares ini adalah salah satu bintang paling terang di konstelasi Scorpius. Nah, Antares ini warnanya kemerahan juga seperti Mars. Nah, makanya disebut juga sebagai Antares atau anti-Ares. Dalam mitologi Romawi dan Yunani, Ares ini adalah simbol dari planet Mars. Nah, sedangkan anti-Ares artinya posisinya berlawanan dengan Ares. Tapi warnanya sama seperti Mars, makanya disebut sebagai anti-Ares atau Antares. Dia letaknya di konstelasi Scorpius. Nah, jadi ini spesial juga nih, karena mungkin kondisinya mirip seperti gerhana bulan total 2018. Itu di sebelah saat itu posisi bulan kan dekat dengan Mars. Nah, ini posisi bulan saat ini dekat dengan namanya anti-Mars atau anti-Ares. Antares, tapi bukan sebagai planet, tapi sebagai bintang di konstelasi Scorpius. Nah, bisa dilihat ketika gerhana bulan kan redup. Nah, jadi bulan ini adalah salah satu intervensi maksimum yang bisa memengaruhi kecerangan cahaya. Nah, pada saat bulan itu temaram, maka bintang-bintang yang semula ini redup akan terlihat lebih terang. Ya, misalkan di sini di sebelah selatan ada namanya rasi Crux atau rasi salib selatan. Kemudian di dekatnya Crux ada namanya Alpha Centauri dan Beta Centauri. Nah, di sini semua bintang-bintang yang semula redup karena terhalang cahaya bulan, ini karena bulannya redup, jadi bintang-bintang ini mulai muncul kembali, sehingga kita bisa melihat taburan bintang-bintang pada saat terjadi gerhana bulan. Meskipun bulan sudah tertutupi, sudah mulai meninggalkan umbra, tapi bintang-bintang di sini masih terlihat sangat jelas di sini. Oke, jadi ini saat yang tepat juga bagi Anda yang mungkin nanti sebentar lagi mau lihat keluar, mungkin bulannya sudah tidak semerah sebelumnya, tapi bintang-bintang yang ada di sekitarnya masih akan tetap memancarkan cahaya ya Pak Andi ya. Karena fenomena ini satu hal yang langka, pertama bertepatan dengan Waisak, itu baru terjadi sekian tahun lagi ya Pak ya, tadi disampaikan 19 tahun lagi berarti ya Pak ya? 19 tahun lagi. Nah, tapi kalau untuk Super Blood Moon yang bertepatan dengan Waisak, itu nanti akan terjadi lagi di tahun 2199. Jadi sekitar 200 tahun lagi lah kurang, 200 tahun kurang lah. Jadi cukup langka ini. Super Blood Moon yang bertepatan dengan Waisak. Luar biasa. Sekitar 1800. Baik. Sekitar tahun 1500. Nah, jadi cukup langka ini.
Baik, terima kasih banyak Pak Andi, luar biasa sekali, satu fenomena kebesaran Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi banyak juga pasti beberapa yang mungkin melakukan ibadah bertepatan dengan gerhana bulan total ini dan menyaksikan juga nih sambil mendengar pemaparan dari Pak Andi tadi, menyaksikan langsung dengan matanya. Karena gerhana bulan total ini bisa disaksikan meski dengan mata telanjang ya Pak ya. Betul. Baik. Baik, bisa diamati. Iya, baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Andi Pangerang Hasanuddin yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu, Pak. Iya, terima kasih kesempatannya.